Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 9 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham di sektor consumer good. Apa saja? Yuk silahkan diikutin. Kita langsung saja masuk ke saham pertama. Ada ICBP. ICBP ditutup di harga 8725 dan perubahan harga minus 0,85%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia breakout volume 20-nya. Bandar lokal jualan, padahal sebelum-sebelumnya masih masuk. Hari ini bandar asing masih masuk, bahkan lebih tinggi di seminggu terakhir ini ya. Kalau kita lihat, ICBP hari ini di normal distribusi, yang jualan CSCCPD, yang beli KZYPBK. Ini CS distribusinya deres banget, tapi yang nampung kurang kuat ya, jadi kecil-kecil yang lainnya. Oke, kita lihat secara teknikal. Ya, ICBP sudah terlihat ada perlawanan sebenarnya di area-area supportnya di 8.700 ini, area supportnya, dan terlihat ada perlawanan ya, tapi masih butuh konfirmasi. Oke, masih butuh konfirmasi yang dimana ya paling nggak dia nguji dulu di 8.900-nya ini, ada MA 60-nya. Nah, kalau dia berhasil nguji di sini harusnya mulai aman lah, agak aman. Soalnya apa ya? Ini kalau dari target penurunan dia masih ada targetnya nih ke sini kan. Dan ini nutup gap di sini. Nah, jadi masih harus hati-hati. Kalau mau beli aman, lebih aman lagi sih di 8550-an ini atau 8500 lah untuk ICBP. Nah, ini kesempatan beli di harga lebih murah untuk ICBP, bisa potensi rounding naik. Nah, ICBP sendiri ini kan saham defensif, jadi wajar ya harganya turun saat saham-saham yang agresif tuh udah mulai naik gitu, jadi ini mulai ditinggalkan. Nah, bisa juga nih saham-saham untuk consumer good ini akan sideways mungkin ke depannya. Mudah-mudahan nggak jatuh. Kenapa? Kalau jatuh ya menghambat IHSG kita untuk lanjut naik lebih tinggi gitu kan ya, karena ini juga saham-saham market cap besar. Jadi seperti itu untuk ICBP. Lanjut, selanjutnya ada INDF. INDF ditutup di harga 6.550 dan perubahan harga minus 1,13%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume 20. Ini bandar lokal masih terus jualan dari tanggal 29 Juli. Tapi bandar asingnya ini masuk dari tanggal 29 Juli ya, tapi ya sayang hari ini jualan tipis. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di normal distribusi hari ini, yang jualan RX AKCP, yang beli YPSQCS. Nah, ini RX AK jualannya deres, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kita lihat secara teknikal ya, bisa dibilang dia breakdown ya untuk INDF, yang dimana dari tanggal 3 Agustus nih agak bingung lah, bisa dibilang gitu, agak bingung apakah dia akan breakout atau bertahan di atas ya. Tapi sampai hari ini pun dia masih breakdown. Oke, masih breakdown, dan ya ini potensi nguji ke sini dulu 6.475-nya lah, atau di area-area MA ya, MA 200-nya. Mungkin nguji itu dulu, baru ada membalan, bisa rounding naik. Nah, jadi ini kan kayak kurang sinergi gitu antara consumer good dan banking. Banking hijau, consumer good merah, IHSG kita sulit naik jadinya. Seperti itu untuk INDF, jadi masih berpotensi untuk turun dulu kalau untuk INDF ya, dari insight saya. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Mayor. Mayor ditutup di harga 1.950 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini menipis, walaupun sebelumnya sudah mulai gede-gede ya. Yang bagus ya bandar lokal nih terus akumulasi, bandar asingnya masih jualan terus. Nah, kalau kita lihat Mayor hari ini di normal akumulasi, yang beli ada BQODAZ, yang jualan CSCPCC. Ini BQOD belinya lebih besar ya daripada yang ininya, sih harusnya masih bagus. Nah, secara teknikal, nah ini Mayor itu kan saya bahas di tanggal-tanggal berapa ya, 27 Juli nih, 27 Juli masih di sini. Nah, ini udah di MA kemarin, terus saya udah tarik garis
tarik garis orange ya, bisa dicek di video ya sebelumnya. Ini saya tarik garis orange ya, dia membal di area sini langsung naik terus. Nah jadi ini kalau dia lanjut breakout, targetnya kan sebenarnya di sini. Ini breakout ini ya, penannya di sini, paling enggak ya dia nguji ke sini dulu nih, bisa nih ke 2000-an ini gitu. Nah ini pun dia lagi sebenarnya lagi masa-masa sulit. Kenapa ya? Karena mentok sama penan, habis breakout MA 200 dan di sini ada penannya atap. Nah ini ada resisten juga di 1950, ini resisten juga. Besok benar-benar penentuan, kalau dia bisa up ya cakep. Nah yang perlu diperhatikan, ini kan dia udah naik tinggi. Nah terus bikin doji gini, potensi dia sebenarnya juga untuk pembalikan arah. Nah tapi sekali lagi butuh konfirmasi. Nah ini seperti ini ya, udah naik doji merah. Nah ini juga yang ditakutkan seperti itu, habis naik tinggi doji terus ini merah. Cuma kalau dilihat kan nih akumulasinya udah dari bawah, bisa juga karena taking profit dulu, retest baru membal lagi. Seperti itu untuk mayor. Selanjutnya ada keju. Keju ditutup di harga 1475 dengan perubahan harga minus 3,59%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume 20-nya. Bandar lokal masih keluar, bandar asing juga begitu ya. Oke, kalau kita lihat dia di small distribusi, yang jualan YBPDAT, yang beli YJYPKK. Nah ini YB jualan sama PD deras banget, yang punya kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat keju ini kan udah sampai TP3 dari bawah nih ya, TP1 yang ini, TP2, TP3 udah tercapai. Nah untuk keju sendiri dia terlihat lagi rounding atas tapi rounding up ya, jadi dia setelah naik terus dia nggak kuat, dia turun lagi. Nah ini dia sebenarnya udah breakdown lagi dari resistannya. Potensinya dia sebenarnya kalau nggak mau jelek ya ini harus membal di sini nih, harus membal di sini. Tapi kalau ini jebol ya potensi nguji ke 1400 sampai 1380-nya dulu untuk keju. Seperti itu ya. Jadi bisa juga nih udah pembalikan arah, jadi sama dia nggak bikin high baru di sini ya repot. Keju naik turun ya kan, terus dia naik lagi. Nah ini sebenarnya kan bisa dibilang nih wave 1 2 naik kan, terus turun. Nah potensi di sini membalnya. Kita cek aja ya, 1400 ini yang dulu target jadi support untuk keju. Selanjutnya ada HMSP. HMSP ditutup di harga 925 dan perubahan harga 0,54%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih tipis banget. Ini bandar lokal mulai masuk, bandar asing masih terus akumulasi. Kalau dilihat dari ini di normal akumulasi, yang beli ada CCAKBH, yang jualan FZYPEP. Nah ini CCAK ini yang beli ya cukup oke ya, dia di normal akumulasi ya. Yang menarik sebenarnya dari HMSP pun bisa dicek foreign flow-nya sambil nunggu foreign flow ya. Nah ini foreign flow, harga ini naik terus tapi harganya ini turun, jadi ini sebenarnya masih menarik banget. Nggak tahu nunggu apa, yang penting sabar sebenarnya. Oke, sabar. Jadi beli kalau saham-saham kayak gini diakumulasi tapi sideways, usahakan beli itu di support. Jadi beli di area 950 ya kan. Nah terus ini mungkin belum beli ya, kita beli di 885. Kemarin sekali lagi saya sampaikan HMSP masih berpotensi jebol. Tanggal 27 kan saya buat video, kalau jebol ya cut loss-nya 885. Saya sudah sampaikan seperti itu. Oke, bisa juga nih area-area ini sideways. Kalau Bapak Ibu yang mau nampung juga mau beli, ini sebenarnya masih bisa lah. Karena nanti kalau dia pun sampai sini ya potensinya double bottom tapi lebar. Seperti itu. Oke, untuk HMSP bisa dibilang ini masih on the track. On the track kemarin kan saya sudah sampaikan ya, roundingnya mungkin agak jauh untuk HMSP. Tapi secara bandarmologi, secara akumulasi masih good banget. Seperti itu. Jadi ini mungkin
bandarnya pelan-pelan ya, mainnya pelan-pelan. Oke, seperti itu untuk HMSP. Selanjutnya ada UNVR. UNVR ditutup di harga 4.720 dengan perubahan harga minus 1,46%. Kalau kita lihat dari volume, dia tipis ya, masih di bawah volume 20-nya. Bandar lokal masuk tipis, bandar asingnya ini yang ganteng banget. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di small akumulasi, yang beli KZBBAZ, yang jualan PDYUBK. Oke, jadi UNVR kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ya, ini dia kemarin breakout penan, cuma nggak kuat ya, ini jadi breakdown lagi, potensinya nguji ke support selanjutnya. Nah, ini perlu diperhatikan juga, ini ada gap. Oke, gapnya walaupun tipis tapi tetap gap. Nah, ini harus berhati-hati untuk UNVR. Bisa juga dia nutup gap dulu pakai rambut atau badan baru membuka lagi. Kalau seperti itu gimana? Seperti itu bagus. Loh, kok bagus Pak? Kenapa? Ya karena dia berarti rounding atau waving. Ya, sorry, dia waving. Naik, turun gitu. Coba saya buat padnya nih. Oke, nah nanti dia mungkin seperti ini kan. Nah, baru gini. Apakah tercapai? Ya kita lihat aja. Gitu. Ini berbagai macam skenario ya. Besok bisa hijau lagi. Cuma maksud saya adalah selama UNVR bisa membal di sini masih bagus. Gitu. Oke, untuk UNVR kalau mau beli ya tungguin aja sampai 4.600 untuk gap baru beli. Untuk UNVR selanjutnya ada AMRT. AMRT ditutup di harga 1.825 dengan perubahan harga minus 1,35%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia tipis banget ya, tipis banget akhir-akhir ini. Ini bandar lokal masuk tipis, bandar asingnya yang mengherankan masih terus beli. Ya, bandar asing di consumer good ini pergerakannya luar biasa sebenarnya nih ya, naik terus, masih diakumulasi. Perlu diingat ini saat di pucuk asing nggak jualan ya, jualan pun tapi ya tipis-tipis, tapi masih terus akumulasi terus. Nah, ini pertanda baik sebenarnya untuk AMRT ya. Kemarin nih udah membal di support ya, membal di support, nguji area sini. Nah, ini udah saya gambarkan juga dalam penannya ini. Nah, penan ini nggak kuat. Jadi gimana Bapak Ibu? Ya targetnya nanti ada baru. Saat penan ini berhasil dijebol, tentunya ada target baru. Bisa ke area sini mungkin ya, ke area 2130. Gitu, naiknya pelan-pelan. Kemarin kan naiknya udah kencang nih. Nah, untuk AMRT sendiri, karena dia breakdown, ini potensi banget dia nguji ke 1800 sampai 1760-nya area-area sini. Oke. Nih. Nah, potensi nguji di sini. Kalau ini jebol udah wassalam. Oke, ini jebol nih wassalam. Bisa jauh dulu. Asing bisa ikut jualan bahkan. Gitu ya. Jadi ini dibatasi resikonya untuk AMRT. Mau beli tunggu area sini baru beli. Nah, ini udah mulai masuk banyak retail nih, banyak rambut jadinya ya kan. Nah, untuk AMRT mungkin rounding, ini karena dia juga jebol MA60-nya. Seperti itu. Oke, untuk AMRT lanjut saham terakhir ada GGRM. GGRM ditutup di harga 25.500 dengan perubahan harga 0,79%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih tipis, masih di bawah volume 20-nya. Kalau dari bandar lokal udah mulai tipis, ini yang jualan, bandar asing masuk lagi. Nah, kalau kita lihat di sini dia netral, yang beli ada CS, YPYJ, yang jualan BB, PD, BQ. Ini BB jualannya deras banget, yang nampung yang kecil-kecil. Oke, kita lihat secara teknikal. GGRM kemarin habis bagi dividen ambrol. Dan ini sudah saya gambarkan untuk area Fibonacci-nya. Oke, ini area-area Fibonacci-nya ya kan. Nah, dia terlihat bisa juga nih pas nih ya kan. Nah, ini kan pas dia di sini
di supportnya GGRM ini. Nah, ini support 1 sebenarnya menurut saya. Ini ada support 2. Kenapa? Ini kalau kita lihat secara monthly tadi saya cek. Oke, ini jelas banget. Oke, jelas banget si Fibonacci saya ini. Ini pas di tengah-tengah. Perlu diingat, candle tinggi itu tengah-tengahnya adalah support dan resisten. Ini pas banget juga, pas jebol ini juga resisten, sekarang jadi support ya. Nah, untuk GGRM menarik gak sih untuk dibeli? Kalau long term mungkin masih menarik. Kenapa long term? Karena GGRM ini perlu diingat, ini saham perusahaan yang nggak butuh duit sebenarnya dari saham. Oke, jadi dia mau ini seambrol apapun, ya mereka nggak peduli. Nunggu mereka baru butuh uang kasarannya, baru ini akan digerakkan. Jadi kalau saya rasakan ini ya akhir-akhir ini GGRM kayak ya nggak butuh duit lah perusahaannya. Nah mungkin jadi agak lama untuk dimainin. Tapi kalau mau akumulasi di GGRM ya area-area sini aja dulu, 2400 sampai 2550-nya ini. Nah jadi kalau sekarang mau icip harus siap ya, harus siap untuk dibawa ke 2400 baru nanti terbang. Seperti itu. Oke, ini juga mulai menarik ya, GGRM sama HMSP. Nah, pilih aja untuk rokok yang mana. Seperti itu ya. Jadi ini target penurunan juga udah saya kasih di video kali ini. Kalau jebol dari itu ya udah lepas barang dulu. Ya, seperti itu ya. Untuk video kali ini terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.